Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nasasan kan kah? Cuk syukur ya. Masya Allah. Kayak inilah kehidupan kita. Karena lagi Gimana? pas Turki lagi ya was-was banget nih, lagi step by step Nggak apa-apa. berproses. Nanti berproses. Sebelumnya ucapan terima kasih nih untuk Hakikul Resvianta ya, teman lama banget nih dari zaman di Berapa tahun berarti? Yupkom Komisan ya. Berarti it's almost around how many years Iya, we sekitar were be friend? sekitar berapa ya? 6 lebih deh. 7 tahun. Ya, since 7 years later, 7 years ago. Sekali ketemu di Turki langsung ya. Iya. Insya Allah ya. Terakhir ketemu di mana dulu? Pas ngabdi ya? Ente nganter di Ngabdi nggak Unida, ketemu. ente pernah nganter Mangkul ke Deki nggak sih? Pernah nggak? Apa waktu Nggak, kalian ke Deki nggak pernah. nonton? Ya, anak pernah. Ke Deki nggak pernah. Kayaknya waktu kalian ini ada ente. Oh iya, pas PK. Karena kan berapa kali jadi rasulan sana. Ana izin sebelum mulai kuliah izin memperkenalkan acara. Ya. Nah, sebelumnya teman-teman hari ini kita kedatangan tamu seorang mahasiswa di Kayseri. Jurusan apa kok boleh tahu? Anak di jurusan teknik lingkungan. Teknik lingkungan tuh teman. Di Handasa BI ya. In Environmental Engineering. Insya Allah. Bahasa Turkinya Çevre Mühendisliği. Nah tuh, Chef Wenesli yang aja baru belajar nih teman-teman. Jadi sebelumnya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Hakikul yang sudah menyempatkan hadir nih. Insya Allah acara kita akan berjalan 1 jam ke depan dengan tema itu kehidupan mahasiswa di Turki ya. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan bisa langsung tulis kolom komentar, nanti dijawab langsung oleh beliau sang ahlinya. Jadi sebelumnya Ana izin memperkenalkan acara. Kuliah nama acara ini adalah Yuk Sharing. Acara apa sih ini sebenarnya? Jadi ini ada acara yang Ana pandu sendiri, Ana buat sendiri, ada inisiatif sendiri. Itu dari satu kejadian yang bisa kita bilang negatif ya, yaitu insomnia. Itu tepat pada tanggal 27 Agustus 2021, waktu itu Ana masih di Tangerang. Ya, itu tepat jam 12 malam. Akhirnya berpikir kok kita nih sebagai pemuda tapi kok nggak produktif ya. Akhirnya Ana coba-coba membuat satu acara by Zoom, ya, by Instagram. Alhamdulillah tercetuslah acara Yuk Sharing, sudah punya logo. Alhamdulillah karena kolaborasikan dengan acara selanjutnya. Jadi mohon doanya, rencana besar Ana tidak hanya sampai di sini, ya ini Yuk Sharing nanti akan bisa merambat ke Zoom, mungkin nanti by online, by offline akan bisa, ya mungkin harapan besarnya dari Yuk Sharing bisa berbagi ke orang-orang banyak gitu. Ya kayak ACT dan sebagainya gitu lah. Seperti itu. Di teman, Masya Allah. jadi mohon doanya aja nih, masih proses nih, masih belajar sambil menunggu kuliah masuk nih. Jadi mohon doanya aja nih. Jadi teman-teman, Hakikulnya ada seorang mahasiswa di Kayseri, yaitu jurusan yang tadi ini ya, lingkungan ya, tentang lingkungan. Beliau sudah sekitar 4 tahun, sampai 5 tahun di Turki ya. Tepatnya di daerah mana tuh, Kun? Nah, di kota Kayseri tepat di tengah-tengah Anatolia, tengah-tengah Turki. Nanti kalau di Turki itu di peta Google Map itu dicari, ada tulisan Turki. Kalau di zoom lebih detail lagi itu kota Kayseri. Oh, kota Kayseri teman-teman. Pasti tengah-tengah. Jadi ntar kalau teman-teman ada yang mau kesini, bisa hubungi beliau nanti di keliling-keliling. Kalau hubungi Nana, otomatis kan nggak kemana-mana karena saya belum tahu jalan di Turki. Baik, mungkin langsung aja kuliah kita masuk ke pembahasan yang mengingat waktu yang ya di sinilah dingin banget nih karena di lantai paling atas nih. Kalau di bawah rame OT berisik. Iya. Gitu. Ini sebenarnya awal mula sampai bisa ente nih ke Turki itu mengenal Turki dari mana, kan pengabdian dulu di Gontor ya, ya nggak sih? Iya. Itu sampai bisa mengenal Turki itu dari mana? Awal mula cerita. Sebetulnya tahu Turki itu panjang nggak ceritanya di awal, karena anak pribadi itu di pondok suka sejarah. Kebetulan ketika itu di tarikh Islam itu ada sejarah tentang Al-Fatih. Di Al-Fatih kemudian banyak hal tentang Turki, sejarah peradaban Turki, perkembangannya dari kekhilafahan Utsmani dan lain sebagainya, yang itu tidak bisa kita remehkan ya, tidak bisa kita pandang sebelah mata dari segi peradaban yang ditimbulkan, yang diciptakan, yang ada pada zaman Turki Utsmani. Seperti itu. Nah, dari situ, dari merak apa ya, dari curious itu, dari
rasa penasaran itu akhirnya timbullah terbesit apa itu Turki, di mana Turki, kemudian kenapa, apa dan lain sebagainya, sejarahnya seperti apa, anak mendalami di situ. Akhirnya terbesit ketika kelas 6 itu pengen ke Turki gitu, sedikit banyak sudah belajar bahasa Turki ketika dulu masih di pondok, huruf-huruf, kemudian kosakata ringan seperti Günaydın, terus Nasılsın, kayak gitu seperti itu. Akhirnya ya di situ sih awal mulanya di situ gitu. Cuman ketika pengabdian itu Anda lebih fokus untuk mempersiapkan proses ke Jerman Masya Allah. gitu. Jadi pengen ke Jerman karena Anda pikir ketika itu mungkin Jerman lebih fokus di teknik, lebih fokus dan lebih develop, lebih maju berkembang dari segi teknik dan teknologi gitu, teknologi dan lain sebagainya, ilmu pendidikan lebih maju. Ketika itu anak berpikir seperti itu. Sampai di titik qadarullah ternyata Allah memilihkan yang terbaik, yaitu di Turki dengan berbagai macam dinamika yang ada. Ketika anak persiapan mau ke Jerman pun udah spend waktu setahun untuk persiapan ke Jerman, cuman ya itu kembali lagi belum bisa pergi ke Jerman, akhirnya ke Turki kayak gitu. Itu sih latar belakang kenapa akhirnya anak ke Turki gitu. Nah di Turki pun sendiri sebelumnya juga anak banyak melakukan ya little of research gitu, sedikit riset gitu tentang Turki segala macam. Ketika anak datang ke sini ternyata banyak hal yang itu menjadi mungkin hikmah dari tidak jadinya anak pergi ke Jerman gitu. Banyak hal yang alhamdulillah bisa anak dapatin selama 4 tahun belakangan ini di Turki, pengalaman baru, kemudian hal-hal baru yang itu secara tidak langsung menjadi ajang untuk pengembangan diri. Seperti itu sih. Nah itu akhirnya kan dari tadi bergejolak mau ke Jerman sebagaimana, terus akhirnya memilih Turki itu pertama kali mulai memutuskan anak akan berangkat ini. Akhirnya sampai bisa terbang ke Turki itu alurnya gimana tuh? Lewat siapa? Apa mungkin nyari dari mana gitu? Jadi gini, kalau ketika zaman 2017 itu masih sedikit ya. Anak berangkat itu tahun 2017. 2017 itu mahasiswa di Turki itu kurang dari 1.000 ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya itu banyak peristiwa-peristiwa ini ya, khususnya tahun 2016. Kalau nanti teman-teman searching di Google atau cari informasi tentang Turki tahun 2016 itu bagaimana, itu karena kejadian itu banyak yang akhirnya ada kekhawatiran gitu demo bukan ke Turki. Ya itulah pokoknya kayak kudeta Turki. Nah dari situ mahasiswa itu sedikit gitu. Sebelumnya juga tidak sesignifikan dan tidak semasif sekarang gitu. Dulu orang ke Turki itu benar-benar ikut ujian dulu, kemudian baru lulus lulus di Universitas di Turki, kemudian akhirnya sampai di Turki nanti kursus bahasa, seperti itu yang kami rasakan. Kalau sekarang kan semuanya serba bebas gitu, tidak ada saringan apapun, dan cara gelombang menuju ke Turki pun sekarang banyak ya, ada agen, kemudian ada jalur beasiswa, ada jalur mandiri dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau dulu anak mandiri secara full, ikut ujian, preparation buat ujian IELTS, ya Banje Orange Snaf, ujian khusus untuk international student, kemudian habis itu anak masih ikut Tomer di kota lain, di kota Rize ketika itu. Sampai sekarang, kemudian setelah lulus di ujian untuk international student itu keterima di beberapa univ gitu, terima di beberapa kota, di beberapa univ juga, di berbagai jurusan fakultas, tapi masih satu fakultas, semuanya fakultas teknik, cuma di berbagai jurusan, ada di teknik pertambangan, teknik mesin, elektro, teknik lingkungan, kemudian satu lagi di perminyakan. Cuman di antara semua pilihan itu akhirnya mantap untuk memilih teknik lingkungan yang ada di RGS University di Kayseri ini. Seperti itu. Nah ini kalau melihat background ente yang atau ya dulu kan ya sempat di kantor gitu, akhirnya kan kalau milih teknik kan nih bertentangan banget ya. Nah itu akhirnya alasan apa sih buat ente akhirnya milih untuk masuk teknik gitu? Gini, alasan terkuat Ana untuk kenapa akhirnya Ana memilih teknik adalah hal sesimpel kayak bagaimana seorang santri itu tidak hanya sebatas tahu agama gitu, tapi tahu tentang sains gitu. Tahu tentang sains, menjadi seorang ulama yang intelek gitu.
bukan intelek yang tahu agama gitu kan. Kalau di filosof Gontor, jadilah ulama yang intelek. Dari situ ana selalu membakar semangat diri ana untuk selalu bisa menjadi seorang saintis sekaligus tetap menjadi seorang santri gitu. Menjadi saintis tapi bagaimana, kalau semangatnya Unida adalah bagaimana bisa mengislamisasikan ilmu pengetahuan, disitulah semangat ana yang ingin selalu ana gaungkan gitu. Ana ngambil teknik lingkungan, tapi bagaimana sudut pandang ana, worldview ana tetap pada worldview Islam seperti itu. Mengkaji lingkungan tapi dengan sudut pandang Islam. Itu yang sekarang menjadi tantangan ya. Karena di mana-mana hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan akan ditabrak-tabrakan dengan humanity. Akan ditabrak-tabrakan dengan yang namanya HAM, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu sangat banyak ya berlawanan dengan worldview kita sebagai seorang muslim. Itu sih semangat ana ya. Kenapa akhirnya ana milih teknik lingkungan. Itu pertama. Kemudian selanjutnya di antara teknik-teknik lain yang ana dapatkan, sesimpel kayak menjadi manusia itu apa yang ingin kita kedepankan, apa yang menjadi goal, our huge aim gitu, menjadi tujuan terakhir, menjadi tujuan terbesar menjadi seorang manusia. Kalau hanya sebatas menjadi manusia yang bisa mencari uang yang sebanyak-banyaknya, apakah seperti itu? Apakah hanya sebatas itu kadar diri kita gitu? Tapi lebih jauh lagi, bagaimana menjadi seorang manusia yang bisa bermanfaat bagi bukan daripada manusia ya, alam sekitar dan lain sebagainya, makhluk lah, semua makhluk yang ada di bumi. Ya menurut ana menjadi seorang teknik lingkungan itu adalah jalur yang mempunyai lapangan perjuangan yang sangat besar gitu. Melihat dengan Indonesia yang sekarang lingkungannya ya luar biasa gitu kan, rusaknya segala macam. Nanti kalau dikaitkan dengan yang lain, omnibus law dan lain sebagainya, itu akan banyak kaitannya gitu. Nah, sedangkan kita kalau kita telah dari sudut pandang seorang muslim, kita kan diciptakan menjadi seorang manusia ini kan untuk menjadi seorang khalifah gitu. Khalifah kan berarti menjadi guardian of world gitu, bukan hanya sebatas kita diciptakan untuk bersantai-santai di muka bumi, justru menjadi penjaga gitu. Kalau orang selalu bercita-cita untuk mencari planet lain untuk dihuni, gitu kan? Kok sekarang gitu kan, mencari planet lain untuk bisa dihuni, kenapa? Terus kenapa justru kita tidak menjaga bumi yang sudah ada gitu? Kenapa kita justru susah-susah untuk mencari bumi lain untuk kita huni? Gitu, betul. Kayak gitu sih, sembel kayak gitu. Itu semangat ana untuk di belajar teknik lingkungan. Meskipun kalau kita telah lebih mundur lagi di Gontor gitu, misalnya menjadi di santri gitu, dari pesantren kelas biasa, melihat hal-hal yang eksak gitu, matematika, fisika dan kimia itu mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan teman-teman yang belajar di luar gitu. Cuman semangat belajar kita ini tidak kalah dengan teman-teman yang ada di luar seperti itu. Jadi bisa kita ngikuti teman-teman yang ada di luar itu sangat bisa sekali. Kemudian pasti susah ya, matematika, kimia, fisika itu pasti ada kesusahan. Cuman kembali lagi, ketekunan yang sudah kita bentuk ketika dulu, yang kita dapat, kemudian semangat belajar yang kita punya dulu, ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita terapkan dalam kehidupan yang ada di bangku perkuliahan, meskipun jauh ya, jauh dalam arti kita dulu belajarnya apa, sekarang belajarnya apa gitu, itu tidak ada masalah seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa berprestasi juga gitu di secara akademis yang ada di perkuliahan, meskipun dengan bahasa Turki ya, karena pasti berbeda gitu kalau dibandingkan dengan perkuliahan dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sekalipun, seperti itu. Subhanallah banget sih dengar impian besar dari seorang Akikul nih kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kul, cita-cita kalau ditanya impian besar ana, ini sebetulnya kalau cita-cita ana sebagai seorang manusia ya, yang ada di untuk bekal dunia itu simple sih. Sebetulnya ana cuma pengen punya ini kok yang ini cita-cita receh ana sebetulnya. Cita-cita receh ana itu ana cuma pengen buat NGO, bukan NGO sih, seperti startup gitu, startup yang berkaitan dengan lingkungan. Perusahaan yang fokus di bidang lingkungan nanti itu multi internasional. Itu pertama, basicnya itu entah itu di mana, yang penting itu internasional. Kemudian fokusnya di lingkungan, itu yang pertama. Itu untuk yang receh ya. Cuman yang tertinggi cita-cita ana nggak tahu, ini kepikiran aja ketika dulu masih santri, ana nggak tahu. Cuma sebatas kepikiran atau mungkin Allah nanti akan mengijabahi, wallahualam. Cuman itu menjadi semangat ana ke depannya. Semangat anak kedepannya adalah anak pengen mendirikan pesantren, cuman bukan di Indonesia gitu. Mendirikan pesantren tapi di Eropa gitu. Ya minimal punya Islamic
center gitu. Oke, Sulaimannya. Dimana di situ anak pengen, ya nggak kayak gitu juga. Cuman anak ingin secara kurikulum beda. Anak ingin mengkaitkan tentang sains dan agama gitu. Jadi biar tidak ada dogma bahwasanya sains itu sangat jauh dengan agama, atau agama itu tidak ada kaitannya dengan sains kayak gitu. Itu sih. So, kan mungkin Nah, untuk menuju itu kan suatu hal apa namanya tidak mudah ya. Harus menjadi seorang yang pakar dulu di bidang anak sekarang di teknik lingkungan, di bidang itu harus pakar, kemudian apa namanya untuk ya masih banyak hal yang harus, kok dibilang bagaimana pencapaian anak sekarang, anak masih belum ada apa-apa gitu. Kalau dibilang 1 sampai 100 masih 1 gitu, belum sampai 10 di skala persen gitu. Itu sih. Ada nggak sih ente punya role model siapa gitu dalam bidang teknik? Ke Indonesia kan punya almarhum B.J. Habibie yang kita tahu lah kontribusi bagaimana besarnya. Terus apa yang beliau ciptakan? Gini, kalau lihat teknik pasti aku anak pribadi menjadikan Profesor B.J. Habibie itu sebagai role model anak dari segi apa namanya, bagaimana dia semangatnya untuk membangun negeri, bagaimana semangatnya dia untuk bisa menjadi hal yang jauh lebih baik lagi, menjadi hal yang bermanfaat bagi sekitarnya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk sebatas interest pribadi, bukan seperti itu. Itu semangat itu yang selalu anak bawa gitu. Cuman kalau untuk di teknik lingkungan sendiri belum ada gitu. Belum ada role model yang sampai sejauh ini anak dapatkan gitu. Cuman kalau ditelaah secara worldview Islam gitu ya, selalu kita harus selalu menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model kita gitu. Karena kenapa? Kalau kita melihat teknik lingkungan itu kan pasti akan berkaitan dengan kebersihan gitu. Berkaitan dengan kebersihan, justru Islam sudah mengajarkan kebersihan dari dulu gitu. Semua bab fikih sebelum mau ke sholat, mau apapun itu pasti ada bab toharoh gitu. Di bab toharoh itu yang ternyata Islam ini luar biasa gitu, benar-benar universal sekali, din yang syamil gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang Islam ya. Cuman kalau untuk dari sudut pandang di teknik lingkungan sendiri untuk saat ini belum ada gitu. Karena di Indonesia sendiri masih sangat kurang gitu. Di Indonesia ya, untuk luar untuk saat ini belum. Bahkan itu menjadi tantangan kita bersama ya. Di saat ini banyak orang yang mengembangkan teknologi tapi lupa untuk bagaimana mengolah hasil dari teknologi itu gitu. Even kayak SpaceX-nya Elon Musk, Tesla-nya Elon Musk itu mereka udah punya namanya sistem sustainable energy, sustainable products dan lain sebagainya. Cuman di berbagai negara yang itu masih belum maju, di negara kita khususnya itu masih belum terpikirkan gitu. Itu yang sudah jadi products. Apalagi hal-hal yang itu sifatnya primer seperti limbah-limbah keseharian kita, limbah plastik, limbah rumah tangga, limbah air dan sebagainya, itu kan belum bisa kita tangani ya, kok di Indonesia ya, kok kita membahas tentang lingkungan ya, kayak gitu. Itu sih. Ini dari perkataan ente, anak doain kul, ente yang jadi role model buat selanjutnya. Ntar anak kenal lagi kul udah jadi orang besar. Bismillah kita yakin. Manjana ajadah ya. Menjadi bisa ya Allah, amin. Cuman ya kembali lagi. Susah gitu kita harus kembali lagi ya, menjadi seorang teladan itu wajib. Maksudnya kita berusaha menjadi seorang teladan itu wajib, cuman jangan merasa kita ini sudah menjadi teladan. Benar. Itu yang harus kita cantumkan gitu. Camkan pada diri kita. Nah ini pertanyaan yang benar-benar sesuai dengan tema kita nih ya, karena nanti kan sudah 4 tahun lebih nih ya. Nah, gimana sih sebenarnya kehidupan mahasiswa di Turki, khususnya ya mahasiswa, mungkin bisa dari mahasiswa Turki, mahasiswa secara umum dan mahasiswa Indonesia. Gimana? Kalau Anda mahasiswa umum, ya kalau Anda dari semata Anda yang pandangan Anda yang di asrama ya biasa kan kehidupannya gitu. Dengan cara luas lah gimana tuh? Gini, secara umum dulu ya, kehidupan mahasiswa Indonesia yang ada di Turki atau mahasiswa Turki yang ada di Turki? Ya. Atau mahasiswa secara umum? Secara umum. Sebetulnya gini, kesulitan atau kemudahan itu relatif ya. Kalau kita membahas tentang kemudahan atau bagaimana kehidupan mahasiswa yang ada di Turki itu sebenarnya sangat relatif sekali. Kok nanya Ana, pasti nanti secara pasti akan subjektif, memandang kehidupan gitu. Cuman satu hal yang selalu Ana camkan pada diri pribadi ya adalah apa yang kita tanam itu yang kita tuai.
apa yang kita cari itu yang akan kita dapat gitu. Itu sih, sesimpel kayak gitu. Kalau apa yang kita cari itu banyak, secara tidak langsung kita akan berusaha untuk mencari hal yang banyak tersebut gitu. Misalnya, kalau dulu mungkin teman-teman yang dari pesantren, alumni Gontor gitu misalnya, dari pesantren alumni Gontor atau pesan Gontor tuh selalu kita dihadapkan dengan perkataan ke Gontor apa yang kau cari gitu. Itu selalu dihadapkan dengan perkataan seperti itu. Nah, kata-kata ke Gontor apa yang kau cari itu coba kita terapkan dalam kehidupan gitu. Misalnya ke Turki apa yang kita cari. Nah, kata-kata apa yang kita cari itu kita implementasikan dengan pertanyaan selanjutnya apa, atau kata perintah selanjutnya apa. Kok di Gontor itu ada kata-kata udkhulu fi Gontor kafah gitu. Udkhulu fi Gontor kafah. Kata-kata kafah itu kan artinya keseluruhan, secara syamil, secara universal, secara all out kalau bahasa zaman sekarang ya. Maka ke Turki ya harus secara all out gitu. Apa yang kita cari, ya itu yang akan kita temukan. Kalau di Turki hanya sebatas kehidupannya hanya sebatas di perkuliahan, apa namanya di akademis, ya kita cuma dapat itu aja. Kita tidak dapat hal yang lain gitu. Bermuamalah dengan orang Turki, tidak bisa bermuamalah dengan teman-teman Turki, tidak tahu bagaimana bahasa Turki misalnya, itu menjadi hal yang disayangkan gitu misalnya. Tidak tahu bagaimana kultur orang Turki, itu sangat disayangkan. Lama-lama ke Turki tapi tidak tahu hal-hal seperti itu gitu misalnya. Itu ya, kalau dibilang susah di Turki secara kuliah pasti ada susahnya gitu, karena kita pendatang, kemudian kita bahasanya juga berbeda, kemudian dari segi materinya juga pasti baru pertama kita lihat gitu. Ya, misalnya Ana dulu nggak pernah belajar teknik apa namanya tentang pengolahan air gitu. Di sini hal berkecimpung dengan air kayak gitu, dengan bahasa Turki pasti ada kesulitan gitu. Cuman kesulitan itu kan pasti relatif, kembali lagi relatif ya. Relatif di sini dalam arti menurut sulit itu yang jelas adalah bagi orang yang tidak mau berusaha. Nah, itu aja. Kesulitan itu adalah jelas bagi orang yang tidak mau berusaha. Sulit itu pasti, cuman bagi orang yang berusaha dia akan menemukan titik jalannya seperti itu. Setuju. Itu sih. Itu ya kalau kesulitan. Kalau enaknya pasti banyak enaknya. Cuman kalau dibilang Turki mana lebih enak atau enggak, lebih banyak gak enaknya gitu. Semakin kesini, semakin tahun gelombang masuk mahasiswa yang ada yang menuju ke Turki ini luar biasa banyaknya. Cuman yang dipertanyakan adalah bagaimana kualitasnya. Nah, itu menjadi pertanyaan kita bersama gitu. Jangan sampai kita jauh-jauh ke Turki, cuman kita nggak dapat apa-apa, karena kembali lagi apa yang kita tanyakan tuh sebetulnya nggak ada gitu. Kita tidak bertanya pada diri kita sendiri, kenapa harus Turki, kenapa Turki, ada apa di Turki. Kita nggak bertanya itu pada diri kita sendiri. Yang penting ke Turki gitu misalnya, itu menjadi masalah. Kalau yang penting ke Turki. Benar. Itu sih. Apalagi kalau ke Turki ini cuma buat gaya-gayaan ya, benar nggak sih? Nah itu gitu. Iya gitu. Kalau bahasa pondoknya kan diain gitu. Buat apa gitu? Kita hanya sebatas foto-foto Instagram gitu misalnya. Kan nauzubillah. Karena kan kembali lagi kita ini hidup sebagai manusia kan bukan cover kita yang akan dilihat. Cover itu pasti akan berubah. Sama dengan misalnya sebagus-bagusnya secantik-cantiknya manusia itu pasti akan menua gitu. Seganteng-gantengnya manusia pasti akan menua. Cuman isi dari manusia itu tidak akan pernah berubah. Isi dalam arti kapasitas manusia itu kok tidak dikembangkan, ya seperti itu aja gitu. Cuman kok dikembangkan setiap hari, ada hal baru yang dia pelajari, itu akan menjadikan diri seorang itu jauh lebih berharga gitu. Khususnya ilmu ya. Kalau kita sekarang kan status kita masih sebagai seorang thalibul ilm lah, bahasa kerennya gitu kan. Bagi students gitu, ya dengan keilmuan kita yang harus kita selalu tingkatkan gitu. Karena dengan ilmu kita itulah yang akan meninggikan derajat kita sebagai seorang manusia. Kan gitu? Wallahu a'lam bishawab. Itu sih. Ya teman-teman kalau kehidupan Indonesia nih, gimana mahasiswa Indonesia di sana nih? Kalau kehidupan mahasiswa Indonesia, alhamdulillah di sini baik, PPI banyak mahasiswanya, kemudian aktif juga kegiatan-kegiatan PPI di sini. Kita juga sering ngadain acara-acara. Kemudian ya alhamdulillah lah untuk kegiatan mahasiswa Indonesia di sini lumayan aktif gitu. Kemudian untuk di Kayseri sendiri ini, kota Kayseri ini terkenal dengan kota dingin ya. Salah satu kota terdingin juga di Turki. Biasanya Kayseri ini akan mulai rame wisatawan, turis itu ketika musim dingin. Bulan apa tuh? Musim salju gitu. Bulan-bulan Desember, bulan depan itu udah mulai rame biasanya.
Soalnya Kayseri ini terkenal dengan ski. Oh, Nanti iya. mungkin teman-teman ada yang mau ke Turki atau yang ada di Turki, monggo mampir. Nah, nanti Nanti kita main cool. ski bareng di RCS. Itu terkenal dengan ski. Kemudian di Turki, di Kayseri juga, kalau kita meneliti sejarah, di Kayseri ini terkenal dengan peradaban Seljuknya. Oke. Jadi berbeda dengan Istanbul. Istanbul lebih kental dengan peradaban peradaban Utsmani. Kalau kata Ustadz Henry Solahuddin itu, Istanbul itu dari kata Islambol, artinya selalu beliau tekrar selalu ulangi adalah Istanbul ini adalah the capital of the world gitu, the capital dari bumi ketika zaman dulu. Maka peradaban Utsmani sangat kental di Istanbul. Kok di Kayseri lebih kental di peradaban Seljuk, karena Kayseri ini pintu gerbang utamanya dari dinasti Seljukiyah, dinasti Seljuk ketika itu. Masya Allah, Resma sekali. Kayak anggota Akikul baik juga. Masya Allah, gitu dan ahlan. Itu teman-teman. Terus kalau dari segi kalau dari segi transportasi atau public facility hampir sama ya dengan Istanbul. Oke. Kurang lebih di Turki ini untuk public facilities, public transportation dan yang lainnya itu hampir sama gitu, hampir rata ya. Jadi kalau di sini public transportation ada bis, kemudian ada tramway, kayak gitu. Dan semuanya pakai smart card gitu, ada kartu khusus buat transportasi. Istanbul Card. Jadi kita kalau misalnya tinggal ya kayak Istanbul Card gitu. Kalau di Jakarta juga udah ada kalau nggak salah. Udah terintegrasi kemana-mana. Benar. Nah itu teman-teman ya, tadi udah banyak dijelasin oleh saudara Akikul nih. Jadi teman-teman jika ada yang bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar, insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau dengan tema kehidupan mahasiswa di Turki. Jadi beliau ini sudah di Turki kurang lebih 4-5 tahun ya. Jadi beliau sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir proyek D1-nya. Doakan semoga lancar teman-teman ya. Amin. Ini Kul, kan ente pernah bisa dikatakan setahun lah ya pengabdian, berarti udah merasakan kuliah di Unida gitu kan ya. Iya. Ya, kira-kira menurut ente yang membedakan kuliah di Turki jelas. Itu apa sih? Betul, jelas banget perbedaannya dari segi sistem khususnya. Di Indonesia itu luar biasanya sudah menerapkan student center learning gitu. Kalau di Indonesia menjadikan student sebagai center learning, kok di sini masih menjadikan lecture sebagai center of learning. Jadi jadi semuanya itu masih dari lectures gitu. Masih dari dosen ngasih presentasi, ngasih tugas kayak gitu. Kalau di Indonesia kan semuanya dari students kayak gitu. Itu yang membedakan ya. Jelas itu akan berpengaruh pada literasi, bagaimana karya tulis dan lain sebagainya. Sejauh ini yang Anda tangkap hampir 4 tahun di Turki, di bangku perkuliahan, hampir kegiatan literasi di kampus itu sangat minim sekali. Itu yang sangat disayangkan gitu. Berarti kalau bisa dikatakan kalau kita hanya berpatokan pada lecturer gitu ya, berarti kita minim dapat lah ya, harus kita sendiri yang survive untuk itu ya. Ya, gawat itu. Ini kira-kira nih kalau ada teman-teman yang ingin berangkat ke Turki nih, mungkin melanjutkan S1 atau mungkin mau lanjut S2, bisa nggak sih minta tipsnya gitu untuk kuliah di Turki itu gimana sih? Gini, sebetulnya ini sering ana tanyakan kepada teman-teman yang mau ke Turki gitu, khususnya dari segi keseriusan gitu, niat awal gitu. Kembali lagi, niatnya kenapa ke Turki, kenapa Turki, dan harus kenapa Turki gitu. Di Turki ada apa? Itu kan hanya setiap pribadi bisa menjawabnya masing-masing. Di Turki perkuliahan dengan bahasa Turki itu harus bisa menjadikan pertimbangan juga gitu. Perkuliahan dengan bahasa Turki, kemampuan kita, kemudian niat gitu ya. Sebentar. Gidecek mi? Bitirdik mi? Melisa Hoca. Tamam. Kapattın mı? Ntar teman-teman ada sibukan lagi. Tamam. Yapayım. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Ini kita langsung live dari Turki ya. Tamam. Nah, sorry tadi ada teman lagi tugas kelompok tadi. Ngabarin. Jadi gitu, kenapa ke Turki gitu? Kalau misalnya alasannya sebatas ya al-muhim ke Turki gitu, yang penting ke Turki, itu akan dipertanyakan gitu. Berarti kalau udah sampai Turki terus kenapa gitu?
kembali lagi kita ke Turki ini, kita belajar di Turki, kita mau belajar apapun itu sebetulnya itu bukan tujuan kita akhir gitu. Bukan tujuan kita akhir sebagai seorang manusia. Gitu. Itu kan cuma sebatas jembatan kita untuk menuju cita-cita kita. Kalau ke Turki, ya penting ke Turki gitu. Kalau udah habis ke Turki terus kenapa gitu. Nah, itu yang harus dijadikan pertimbangan gitu. Nggak sedikit dari teman-teman kita yang akhirnya ke Turki, ya yang pulang juga banyak. Terbengkalai juga di Turki gitu ya, baik juga. Terbengkalai gitu. Gitu sih. Ini Gul, ini kan mungkin bisa juga jadi pelajaran buat anak nih, dan mungkin buat teman-teman yang sekarang nonton atau yang sudah di Turki. Selama pengalaman ente yang 4 tahun bahkan mau 5 tahun, tips kita untuk bisa survive di luar negeri, khususnya di Turki itu apa sih? Kan kita dari Indonesia tentu dengan kultur yang berbeda, kemudian bahasa, gaya hidup, habit yang bagaimana teman. Nah, untuk cara kita supaya survive itu gimana? Pertama gini, kalau kita survive kan kita nanti akan penjabaran banyak ya. Survive dari segi apa dulu gitu. Survive dari untuk kehidupan misalnya. Di Turki ini luar biasanya jiwa solidaritasnya orang Turki itu luar biasa sekali baiknya, dermawannya orang Turki itu luar biasa baiknya sekali. Nah, dari itu insya Allah lah, kalau dibilang dari segi materi, insya Allah kita masih bisa selalu dibantu gitu. Untuk survive, bahasa juga itu mungkin effort masing-masing ya. Cuman insya Allah yang penting tetap teguh pada pendirian, teguh pada cita-cita kita, kenapa kita ke Turki, tujuan kita awal di Turki, kenapa itu aja. Yang penting kita kuat pada niat awal, kuat pada tujuan di awal aja gitu. So far insya Allah everything is going okay gitu. Everything is gonna be okay. Ya Gul, untuk sistem pendidikan sendiri di Turki itu gimana sih Gul? Kalau sistem pendidikan Turki secara umum ya, jadi berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu 12 tahun, hampir sama. Di Turki juga 12 tahun, cuma pembagiannya berbeda. Di Turki ini pembagiannya 6 tahun untuk 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Jadi 4 tahun untuk SD, 4 tahun SMP, dan 4 tahun untuk SMA. Berbeda dengan kita, kalau kita kan 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Makanya jangan heran kalau di Indonesia banyak yang masih kayak kanak-kanakan gitu. 6 tahun, soalnya 6 tahunnya kebanyakan, SD-nya kebanyakan 6 tahun. Lama gedenya gitu kan. Lama gede nggak bercanda. Bola alam lah itu gimana itu ntar. Canda guys. Tapi untuk untuk sepengetahuan nanti untuk selesai SMA nih, ada nggak sih kira-kira misal dari ketika mereka SMA untuk diarahkan untuk melanjutkan ke kuliahan, atau memang itu tergantung pribadi masing-masing? Ada nggak sih? Di Turki ya kebanyakan seperti itu, diarahkan untuk soalnya kan di Turki untuk laki-laki harus ada ini ya, ada wajib militer ya. Gitu. Ya, wajib militer Turki itu kalau 2 tahun selesai dari SMA tidak kuliah atau nganggur, itu mereka akan dipanggil wajib militer. Itu di Turki seperti itu. Jadi mereka salah satu cara untuk kabur dari itu ya dengan cara kuliah. Kayak kita teman-teman kita di Cara Thailand. kabur dari wajib militer. Iya. Cara wajib militer biar kabur dari wajib militer itu. Jadi jangan heran nanti kok teman-teman kuliah di Turki terus ditanya, kamu udah wajib militer gitu. Kan sistem kita berbeda. Bilang aja udah di pondok. Di pondok wajib militer 7 tahun. Di pondok kebanyakan setiap kemisan wajib militer terus. Ya kan? Iya. Kan nggak bohong itu wajib militer. Jaryu ke 17 Agustus. Keliling masjid ya. Apalagi Akikol pernah jadi ini ya, militernya. Jadi komandan militer. Insya Allah. Ini kalau ada nggak sih tantangan terbesar ente selama menjadi mahasiswa di Turki itu? Pasti ada. Tantangan terbesar Ana di Turki ini adalah pertama di godaan ya, banyak godaan di Turki ini. Godaan dari lawan jenis, godaan dari sulitnya belajar, godaan dari finansial dan sebagainya, banyak. Khususnya yang berkaitan dengan lawan jenis dan finansial gitu. Nanti mungkin teman-teman kok melihat, Turki negara Islam segala macam gini. Nanti kok teman-teman datang ketika musim summer lah, haula wala quwata illa billah gitu. Jangan kaget. Itu aja lah. Itu. Kemudian dari segi banyak tantangannya, khususnya masalah finansial gitu. Di usia-usia kita, di masa-masa belajar ini, ketika kita dihadapkan dengan dana, harta, mudah. Kalau kita silau, kita lebih fokus dan lebih memilih pada harta itu daripada cari ilmu gitu. Kaya harta, tapi nggak kaya ilmu, percuma. Gitu.
Itu sih tantangan terbesarnya. Cuman ya itu beriringnya waktu akhirnya ya bisa tanganin gitu. Bisa tanganin. Emang semua berproses kok ya. Ya, semua berproses Berarti gitu. gimana Cuman kembali cara lagi untuk tantangan-tantangan itu kan kembali lagi pada diri ya, kita gitu. Diri kita ini siapa? Kembali lagi kita harus selalu pertanyakan pada diri kita. Harus selalu tanyakan pada diri kita. Kita ini siapa? Kita ini punya identitas sebagai apa gitu. Dengan identitas kita ini apa hal idealisme kita yang harus kita selalu bawa gitu sebagai seorang muslim gitu, sebagai seorang warga Indonesia gitu misalnya, sebagai seorang santri lebih dalamnya lagi tuh. Masa iya seorang santri ketika di Turki jauh dari pondok, jauh dari orang tua, jauh dari negara, masa melakukan hal yang itu tidak sepantasnya misalnya kayak gitu kan, itu kembali lagi pada dipertanyakan pada diri kita sendiri gitu sih, sesimpel kayak gitu. Baik nih teman-teman ya, nggak terasa udah 35 menit kita bersama Saudara Kikul nih ya. Jadi teman-teman kalau ada yang masih kepo tentang kehidupan di Turki, khususnya mahasiswa nih, bisa langsung tulis di kolom komentar, insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau. Karena beliau bisa dikatakan pengalaman sudah banyak lah. Sudah minum garam, makan dan minum garam banyak di Turki gitu. Manis-manis sudah beliau rasakan gitu. Nanti silakan tulis di kolom komentar, akan saya bacakan dan dijawab langsung oleh Saudara Kikul gitu. Terus kalau sebetulnya kalau kita membahas tentang kehidupan mahasiswa itu kan cakupannya luas banget ya. Benar-benar. Mungkin kalau di antara anak gitu sama anak-anak yang baru datang tahun 2019, 2020 pasti akan berbeda gitu dinamikanya. Dulu apalagi sekarang lira ekonomi Turki lagi benar-benar hancur-hancurnya gitu. 1.200 sekarang ya. Dulu ketika masih merasakan 3.900, 4.000 itu luar biasa itu susahnya. Cuman ya kembali lagi sebenarnya hampir sama gitu. Sekarang murah lira turun, cuman harga semuanya mahal. Iya benar-benar. Dulu 1 lira 4.000 cuman semuanya ya hampir sama jatuhnya gitu. Itu aja. Balikin aja mainnya. Belum lagi yang lain. Betul. Cuma ya kayak kehidupan bahasa Turki itu kan juga penting gitu. Semakin kesini semakin bahasa teman-teman gitu mungkin misalnya itu juga bisa dipertanyakan lah bagaimana gitu. Rugi aja kok udah jauh-jauh di Turki, cuman kok kafah lughah Turkiyahnya kok nggak bisa dipertanyakan gitu. Cuman ya disayangkan lagi kok misalnya sudah punya bahasa Arab, bahasa Inggris, then we forgot them. Kita lupain bahasa Arab, bahasa Inggris kita, ya itu disayangkan sekali. Benar. Apalagi bagi teman-teman yang udah punya bahasa yang lain, itu sangat disayangkan lagi. Gitu. Dulu almarhum Ustadz Dia itu selalu berpesan, seorang itu ketika punya satu bahasa, itu berarti dia satu orang. Satu orang ketika dia itu punya banyak bahasa, berarti orang tersebut juga punya banyak gitu. Maksudnya White Calvin ya? Iya gitu, orang itu banyak gitu. Sesuai dengan kafah bahasa yang dia miliki. Itu kemudian diulangi lagi oleh Ustadz Ustadz Nan Bevanan itu juga kemarin pernah bilang seperti itu gitu. Jadi bahasa itu memang bukan menjadi tujuan kita hidup gitu. Kita punya banyak bahasa itu bukan sebagai tujuan, cuman itu sebagai alat kita untuk bisa membuka semua hal yang ada di dunia ini gitu. Benar. Betul. Setuju. Kalau sekarang ekonomi dunia dikuasai oleh Cina gitu misalnya, berarti bahasa Cina ini suatu saat akan menjadi bahasa internasional gitu misalnya. Mengalahkan bahasa Inggris. Ya gitu. Itu sih. Nah ini mungkin pertanyaan yang udah sering ditanyakan mungkin atau mungkin enggak heran sih tentang pandemi nih ya. Gimana sih pengalaman ente nih pas kuliah sebelum dan sekarang yang masih ketika pandemi? Karena apalagi tadi ente bilang kan angkatanmu dengan angkatan yang selanjutnya, mungkin kayak angkatan anak kan berbeda proses dalam sana tuh. Pengalamanmu dulu di angkatan sebelum pandemi, ketika pandemi dan sekarang sesudah pandemi gitu. Berbeda banget ya. Dulu ketika awal-awal kuliah itu vibes-nya tuh kerasa banget gitu. Vibes kuliah gitu. Vibes apa sih bahasa Indonesia? Sensasi terus ya. Sensasi lingkungan kuliah segala macam itu dulu sangat membantu banget gitu. Ketika itu meskipun belum terbiasa ya dengan lingkungan perkuliahan ketika itu, cuman excited gitu. Kemudian ketika itu datang pandemi di awal juga di satu sisi senang, satu sisi juga nggak senang. Nggak senang yang nggak bisa ke lab, nggak bisa praktikum dan sebagainya. Ya itu suka duka ketika pandemi gitu. Lab pembelajaran semuanya online, kemudian ujian segala macam online gitu. Kemudian sekarang dihadapkan dengan yang offline lagi luar biasa gitu, menjadi enak gitu, merefresh otak lagi gitu. Jadi kok dijelasin hoja langsung dijelasin lecture itu
langsung paham gitu, alhamdulillah seperti itu. Itu sih perbedaannya. Nah, dari segi bahasa pun juga pasti akan berbeda gitu. Dulu teman-teman yang offline, yang tomernya, yang khusus bahasanya itu secara offline, dengan yang online pasti akan ada perbedaannya Benar. gitu. Cuman itu kan pasti ada plus dan minusnya gitu. Kita nggak bisa menyalahkan, oh yang online salah nggak gitu juga gitu. Oh yang offline yang benar bukan kayak gitu juga. Cuma pasti ada plus minusnya gitu. Gitu sih. Sekarang tapi masih ada yang offline masih ada yang online apa gimana? Ada Offline. beberapa des yang online, ya hybrid Kenapa? jatuhnya. Apa karena terdampak Soalnya pandemi? karena masih pandemi kan, karena masih pandemi, jadi nanti ada pilihannya kalau di kampus sana. Cuma nanti ujiannya itu semuanya offline. Ya masa lucu juga ya kalau praktik tentang lingkungan kita online gimana gitu ya? Ya nggak sih? Ya soalnya kan harus ke mana tempat-tempat penelitian air gitu segala macam. Cuman ya semoga selalu diberikan yang terbaik lah. Ya amin. Di sana Gul ada magang-magang nggak Gul? Ya ada. Jadi kalau di teknik itu di Turki ada pilihan magang. Magang sekitar 1 sampai 2 bulan. Itu persyaratan lulus gitu. Nah, masalahnya anak belum magang gitu. Makanya doain semoga inilah semester ini selesai magang. Start. Berapa lama nanti magang dulu? Harusnya 2 bulan. Tapi belum ini. Dia magangnya setelah selesai kuliah gitu? Apa gimana? Ketika kuliah masih bisa. Cuman karena pandemi, takutnya kalau magang pandemi kan nggak maksimal, nggak kondusif juga. Ya gitu. Berarti kalau kita mau magang nih, harus di daerah lingkungan Turki juga apa harus di luar Turki boleh gitu? Bisa di luar Turki juga. Gitu. Riz, Afan ya, Anda mungkin sampai menit 45 aja ya. Iya, oke boleh. Mau ada kuliah lagi ya? Nggak bisa full 1 jam, 5 menit lagi kayaknya. Iya, Iya. Ini terima kasih banget nih buat ini udah mau ngisi ini kan di tengah sibukan. Sama-sama. Ya, Semoga bermanfaat lah. Masya Allah. Insya Allah nanti setelah acara selesai, Anda izin share di Instagram ya. Insya Allah mungkin Oke. teman-teman dan menjadi amal jariah buat ente dan yang lain-lainnya gitu ya. Mungkin mereka bisa belajar dari acara ini gitu kan, dari materi yang disampaikan. Amin. Mungkin nih menutup juga 3-4 menit lagi Hakikul juga ada kesibukan. Mungkin pesan-pesan kalau mungkin lebih ke pesan-pesan untuk orang-orang atau teman-teman kita bahkan alumni Gontor ingin ke Turki itu apa tuh pesan-pesan? Ini Ana jangan hanya sebatas ke yang Turki aja. Ya, semuanya lah. Buat teman-teman yang semuanya yang mau kemanapun itu, kembali lagi kuatkan tujuan gitu. Di zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan tantangan, yaitu tantangannya adalah kita dijauhkan pada cita-cita kita gitu. Orang zaman sekarang ini takut untuk bercita-cita tinggi. Di zaman sekarang ini kita dihadapkan dengan ketakutan untuk mempunyai mimpi yang besar gitu. Orang punya cita-cita besar itu lebih baik ketika dia tidak punya jalan. Kenapa? Karena orang tersebut pasti akan menemukan jalannya berjalan dengan berjalannya waktu gitu. Jalan menuju cita-citanya. Cuman ketika orang banyak menemukan jalan tapi tidak punya tujuan, terus buat apa dia punya banyak jalan tanpa ada tujuan yang jelas gitu. Sama dengan kehidupan yang kita jalani sekarang gitu. Tujuan hidup kita ini untuk apa? Nah, itu yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Itu yang selalu kita ingatkan setiap hari pada diri kita sendiri. Sehingga tujuan hidup kita, setiap hari kita hidup, setiap detik kita nafas, kita hembuskan, itu selalu menyemangati diri kita untuk bisa merealisasikan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tujukan gitu. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak punya tujuan untuk apa kita kemanapun itu, terus buat apa gitu. Itu aja sih. Jangan sampai kita lupa tujuan. Apapun yang kita lakukan ini, sekarang kita kuliah, kita ke Turki segala macam, itu hanya sebatas cara, itu sebatas jalan menuju cita-cita kita. Itu aja mungkin pesan dari Ana yang buat kita, sekaligus buat reminder juga buat Ana. Tuh, syukran. Ya. Jadi teman-teman itu sudah disampaikan banyak banget sama saudara Kikul, namun dia memang ada kesibukan, lagi sedang kuliah juga. Tapi alhamdulillah masih mau bergabung dengan kita. Terima kasih baik sekali lagi. Ana izin share setelah ini kuliah. Jadi ada beberapa yang bisa ambil banget dari Kikul nih. Pertama, kenapa kita harus tahu apa goal kita akan ke Turki itu bagaimana? Nggak harus ke Turki, semua ke negara ya. Mau kemanapun kita. Kalau kami dulu mungkin di pondok ya, di Gontor dulu kami diajarkan, hadis pertama yang diajarkan adalah inamal amalu binniyat.
Iya. Kemudian mafruzat pertama kali lagi-lagi tentang al-juhdu, yakni manjada wajada. Iya. Jadi dua hal itu bisa kita kolaborasikan bahwa jika kalian memiliki suatu besar atau suatu mimpi yang besar atau suatu tujuan besar, maka patenkan lagi niat dan apa tujuannya akan kolaborasikan, insya Allah tidak akan jauh. Walaupun kalian nanti ketika di tengah jalan pun kalian akan jatuh atau merasa goyang, ya itu wajar sebagai manusia, aliman yazil oyangkus ya. Itu Anda rasa dengan niat dan tadi tujuan yang kuat tadi, insya Allah tidak akan tergoyahkan ya. Benar ya kalau gitu kurang lebih ya. Sohe. Ada tambahan lagi mungkin kalau untuk mungkin teman-teman yang sedang Mungkin kuliah itu yang aja lah. lagi ngedrop tuh gimana? Tetap semangat buat teman-teman yang masih kuliah, yang kesusahan, yang mungkin lagi skripsian dan segala macamnya gitu. Yang lagi hazard Susah life itu juga. pasti ada gitu. Yang lagi apapun itu, lagi bahasa Turki atau lagi apapun itu, tetap semangat gitu. Tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat gitu. Itu sih. Ya itu sudah jam. Oke, syukron buat Ya, Haris Tambusa yang udah mengundang. Semoga bermanfaat. Mohon Amin, maaf juga Allah. kalau ada salah tutur kata, perilaku. Semoga dimanfaatkan, dijadikan maklum apa adanya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung DM di via Instagram. benar. Kalau ada kesempatan juga bisa langsung ketemu, kita ngecek bareng di Turki, sharing-sharing pengalaman bareng. Gitu. Jazakumullah khair buat semuanya. Sekuler nih buat Ngedemek Rijadarim. Abi Akikul nih, insya Allah banget. Mungkin ucapan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan buat pembicara. Nanti jika pun ketika kalian melihat tayangan ini ada kesalahan, itu datang dari kami. Mohon untuk ditabayun, jangan langsung menjudge orang kayak gini-gini, jangan. Karena ini tujuan untuk sharing untuk baik-baik. Maka ketika ada menemukan kesalahan, tolong di DM kami, ditabayun seperti itu. Seperti itu ya, Kul ya. Ya. Mungkin itu aja, Kul. Ana pamit undur dan izin untuk meng-upload ya. Nanti Ana tag insya Allah. Jadi kalau ada kesalahan mohon diperbaiki juga, Kul. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Jazakumullah khairan. Tasyikurullahirim. Afan. Ana izin mundur. Bersyurus insyaallah. Bersyurus insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.